Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Rizal Pandiwani dengan NIM 2230511055. Di sini saya akan menjelaskan proyeknya yang dimulai dari ini. Di sini ada PHP yang dimana PHP ini untuk menyelaraskan definisi yang pengecekannya, yang dimana pengecekan ini yang kelas admin, yaitu kelas admin yang dimana adalah kelas mengextend CI control, artinya yaitu untuk controller dalam framework, yaitu kode igniter, yang dimana public function ini yang diutamakan public function yaitu constructor, yang dimana setiap kelas admin diinstalasi. Adapun parent ini untuk memanggil constructor dari parent class. Kalau user ini, adapun metodenya yang dimana untuk berinteraksi dengan database. Adapun metode yaitu PHP function yang dimana PHP function ini menggunakan tampilan halaman admin super. Ini admin datanya. Lalu untuk data admin untuk mengambil data admin yang dimana menyimpannya dalam array, lalu yang sama dengan data. Adapun else penggunanya yaitu yang dimana pengguna tidak login atau bukan ke halaman admin, yang dimana akan diarahkan ke halaman login dengan pesan error. Ini ya, pesan error. Lalu adapun public function yang tadi saya bilang, yang dimana function ini untuk konstruksi. Adapun username yang dimana mengambil data username dari form. Adapun password yang mengambil data password dari form. Adapun email mengambil data email dari form juga. Lalu menetapkan level 2 yaitu admin biasa. Adapun username ini string, fungsinya untuk ID unik dengan menggunakan username. Lalu password di hash menggunakan MD5. Lalu untuk metodenya itu copy PHP function di edit admin, yang dimana function edit admin ini berupa redirect
Adapun nanti ID username-nya ke pos ini. Lalu eh admin edit admin ini itu fungsinya untuk digunakan mengedit atau eh, mengedit data admin. Lalu ID user ini untuk mengambil ID user dari form. Lalu else yang dimana eh, jika berhasil sukses dan di redirect ke halaman admin. Dan di sini redirect langsung ke halaman admin. Untuk langsung saja kita ke hapus admin, yang dimana hapus admin ini untuk menghapus admin kegunaannya, yang dimana mengambil ID user yang akan dihapus dari form. Lalu eh, untuk menghapus datanya yaitu admin. Dan ketika else di sini yaitu untuk jika gagal. Jika berhasil, maksudnya jika berhasil yang dimana flash data sukses dan di redirect ke halaman admin. Langsung saja yang kedua. Yang di sini PHP-nya Bestpack ya. Bestpack di sini itu untuk script access allow. Yang dimana kelas CI control ini di Bestpack untuk pengecekan keamanan yang memasukkan, maksudnya yang memastikan bahwa keamanan untuk memastikan bahwa file ini diakses melalui framework. Lalu kode igniter ini dan tidak langsung dalam diakses melalui URL. Adapun kelas cetak yang dimana di direct script access allow ini artinya yaitu kelas ini hanya adalah sebuah uh, ini ini hanya adalah sebuah controller dalam framework kode igniter. Adapun konstruktor yang dimana konstruktor di sini untuk dijalankan setiap kali kelas cetak diinstansiasi. Lalu untuk parent di sini untuk memanggil konstruktor. Lalu parent class yaitu CI kode igniter. Adapun metodenya lalu untuk surat cuti ini akan berbentuk PDF yang dimana akan tergambarkan suratnya. Yang surat PDF ini yaitu berdasarkan eh, ID cuti yang diberikan. Lalu untuk result array di sini yang dimana mereka eh, untuk halaman PDF dalam hal ini ukuran kertas adalah letter dan orientasinya adalah potret atau tegak. Adapun di slot ini eh, purpose PDF yang dimana purpose di sini untuk mengatur opsi dan mengizinkan loading resource dari remote, misalnya gambar dari URL atau dari eksternal.
Lalu untuk eh, PDF load tadi kan dari sini ke letter potret, maksudnya tuh landscape sama potret. Lalu ke load file, load view yaitu memberikan view laporan PDF dengan data yang telah diambil dan mengonversinya dengan ke dalam format PDF. Next kita cuti, yang dimana cuti di sini yaitu untuk ke parent yang tadi saya katakan best pet, yaitu pun metode otomatis yang dijalankan ketika sebuah instance dari kelas cuti dibuat. Lalu konstruktor ini memuat beberapa model yang akan digunakan dalam controller ini. Nah, ini modelnya. Model jenis kelamin, cuti, dan user. Di sini. Lalu ke super admin ya. Mana di sini? Oh, ini super admin. Yang dimana super admin di sini untuk menampilkan dari line ke 15 sampai ke 29 ini untuk menampilkan data cuti kepada super admin ya. Dan untuk barisan 30 ke 45 ini yang dimana metode ini menggunakan sudah login, meriksa apakah pengguna ini sudah login, memiliki level user dengan ID user level 3 yaitu super admin. Jika kondisi terpenuhi, maka semua data cuti dan model menampilkan ke view super admin yaitu cuti ataupun cuti. Jika tidak, akan diarahkan ke halaman login dengan pesan error. Ingat ya, itu tuh bisa cuman awalnya error lalu di run bisa. Untuk metode view admin mana ya view admin? Oh ini metode view admin. Yang dimana metode ini mirip dengan view super, tapi ditujukan untuk adminnya langsung, view ke admin, langsung ke adminnya. Admin ini memiliki level 2. Lalu dengan data yang diambil sama, tapi ditampilkan ke view admin atau cuti. Untuk metode view pegawai, yang dimana view pegawai ini adalah yang digunakan untuk menampilkan data cuti kepada pegawai. Ya benar. Lalu pegawai ini memiliki level 1 ya, yang dimana data cuti yang diambil hanya yang terkait dengan ID user tamu ataupun user tertentunya. Selain data cuti, Selain data cuti, adapun metode juga mengambil data pegawai dengan jenis kelamin untuk ditampilkan di view pegawai atau cuti. Lalu metode public function hapus cuti, yang dimana di sini metode untuk menghapus data cuti, adapun ID cuti dengan ID user diambil dari input post ya, yang tadi. Adapun memanggil model mcuti untuk menghapus berdasarkan ID cuti. Jika penghapusan berhasil, maka flash data akan di-set dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman cuti pegawai.
Dari baris 81 ke 97 ini juga sama, yang dimana metode ini mirip dengan hapus edit, adapun hapus cuti, tetapi ditujukan untuk adminnya. Lalu data cuti ini diambil dari input post, kemudian diupdate melalui model M hashtag cuti, underscore cuti maksudnya. Lalu setelah update, admin akan diarahkan kembali ke halaman cuti, admin dengan pesan flash data. Adapun ada ACC cuti admin. Oh ini tadi ya, di cuti admin. Adapun perihalnya yaitu yang disajikan, diajukan yang berakhirnya ya. Langsung saja kita ke public function cuti admin. Yang dimana metode ini menggunakan eh, approve atau reject. Yang dimana cuti oleh admin. Approve itu disetujui, reject itu disalahkan. Tidak disetujui maksudnya, dibatalkan. Lalu untuk ID status cutinya yaitu ini. Yang dimana satu misalkan untuk approve ya. Lalu dua untuk reject. Lalu berikan alasannya. Setelah konfirmasi, eh, akun tersebut, halaman cuti admin dengan pesan flash data. Adapun di sini ACC cuti super admin, yang dimana metode ini mirip dengan ACC underscore cuti underscore admin, namun ditujukan untuk super adminnya. Setelah konfirmasi, nih, lalu disarankan agar kembali ke halaman cuti super admin dengan pesan flash data. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Apa Jay? Eh, hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Budiman, NIM 22305110. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Budiman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Eh, saya dengan NIM 2230511050. Yang pertama itu dari sini public function. Ini gunanya untuk kontributor adalah metode yang otomatis dijalankan ketika sebuah instansi dari kelas dashboard dibuat. Di sini kontributor membuat beberapa model yang akan digunakan dalam controller ini. Terus M user, model yaitu model untuk mengelola data user, pegawai, admin, dan lain-lain. Eh, M jenis M garis bawah
jenis kelamin, yaitu model untuk mengelola data jenis kelamin. Terus mcuti, model untuk mengelola data cuti. Terus terus ini public function, dashboard super admin. Super admin, fungsinya metode ini digunakan untuk menampilkan dashboard super admin. Penjelasannya, pertama metode ini memeriksa apakah pengguna sudah login, logged in dan memiliki label user dengan ID user level sama dengan 3 atau super admin. Jika kondisi dipenuhi, mengambil data statistik model, total semua cuti, cuti garis bawah ACC sama eh, yaitu total cuti yang disetujui. eh Cuti confirm, yaitu total cuti yang ditolak. Terus pegawai, pegawai itu total jumlah pegawai. Admin, yaitu total jumlah admin. Data tersebut dikirim ke view super admin atau dashboard. Jika pengguna tidak login atau bukan super admin, pengguna akan diarahkan ke halaman login dengan pesan error. Metode ketiga dashboard admin, terus yang ini, nah, yang ini fungsinya metode ini digunakan untuk menampilkan dashboard admin. Penjelasannya mirip dengan dashboard super admin, seperti ditunjukkan untuk admin, ID user level sama dengan 2, data yang diambil statistik cuti, atau total disetujui menggunakan konfirmasi ditolak. Total jumlah pegawai, data dikirim ke Avio admin atau dashboard. Jika pengguna tidak login atau bukan admin, pengguna akan diarahkan ke halaman login dengan pesan error. Metode dashboard pegawai PHP. Terus ini metode dashboard pegawai. Dari sini yang terakhir, fungsinya metode ini digunakan untuk menampilkan dashboard pegawai. Penjelasannya ditunjukkan untuk pegawai atau ID user level sama dengan 1. Data yang diambil cuti pegawai, data cuti pertama yang diajukan oleh pegawai tersebut. Statistik cuti berdasarkan ID user yang login. Cuti yaitu total cuti. Cuti ACC yaitu total cuti disetujui. Cuti confirm, total cuti menunggu konfirmasi. Cuti project yaitu total cuti ditolak. Data pegawai yang sedang login, eh, yaitu pegawai, yaitu data profil pegawai jenis kelamin, yaitu data jenis kelamin atau mungkin untuk keperluan form atau tampilan. Tampilan pegawai data yaitu data pegawai dalam bentuk array. Data dikirim ke view pegawai dashboard. Jika pengguna tidak login atau bukan pegawai, pengguna akan diarahkan ke halaman login dengan pesan error. Nah, terus kita lanjut ke login. eh dari baris 4 sampai 9, eh, konstruktor adalah metode yang otomatis dijalankan ketika sebuah instansi dari kelas login dibuat. Di sini konstruktor eh, membuat model M-user yang akan digunakan untuk mengelola data user, pegawai, admin, dan lain-lain. Terus dari sini ke ini, fungsinya metode ini digunakan untuk menampilkan halaman login.
Penjelasannya, metode ini membuat view login yang berisi form login untuk user. Ini adalah halaman default yang akan ditampilkan ketika controller login atau diakses. Terus dari baris 17 sampai ke bawah. Sampai ke bawah, fungsinya fungsi metode ini digunakan untuk memproses data login yang dikirim dari form login. Penjelasannya, mengambil input username dan password dari form login menggunakan this input post, memanggil model M-user untuk memeriksa apakah username ada di database menggunakan metode check login atau username. Jika username ditemukan, user num rows atau nol mengambil data user dalam bentuk array, memeriksa apakah password yang dimasukkan sesuai dengan password di database. Jika password benar, jika password benar menyimpan data pada user ke session login status login true, ID user sama dengan ID user, terus username sama dengan username, ID user level yaitu level user, satu sama dengan pegawai, dua admin, tiga super admin. Nama lengkap, nama lengkap yaitu nama lengkap user hanya untuk pegawai. Mengarahkan user ke dashboard sesuai level user. Pegawai satu pegawai satu level satu atau pegawai dashboard atau dashboard pegawai. Level 2 atau admin yaitu dashboard atau dashboard admin. Level 3 super admin atau dashboard super admin. Menampilkan pesan sukses login menggunakan flash data. Jika password salah, menampilkan pesan login pas dan mengarahkan kembali ke halaman login. Jika username tidak ditemukan, menampilkan pesan login no user dan mengarahkan kembali ke halaman login. Terus dari sini sampai ke bawah. Fungsinya metode ini digunakan untuk proses logout user. Penjelasannya menghapus data session yang terkait dengan login. Login status login, ID user yaitu ID user menampilkan pesan sukses logout menggunakan flash data mengarahkan user kembali ke halaman login atau index. Sekarang kita lanjut ke yang form cuti. Saya akan menjelaskan awalnya dari slide dari baris 6 sampai 11. Kontributor adalah metode yang otomatis dijalankan ketika sebuah instansi dari kelas form cuti dibuat. Di sini kontributor membuat beberapa model yang akan digunakan dalam controller ini. M-Cuti yaitu model untuk mengelola data cuti. M-User model untuk mengelola data user. Mengelola data user. M jenis kelamin model untuk mengelola data jenis kelamin. Terus yang kedua dari baris 14 sampai ke bawah. Fungsinya, metode ini digunakan untuk menampilkan form pengajuan cuti pada pegawai. Penjelasannya pertama, metode ini memeriksa apakah pengguna sudah login atau logged in ya dan memiliki level user dengan ID user level sama dengan satu. Satu itu berarti pegawai ya.
Jika kondisi terpenuhi, mengambil data pegawai yang sedang login dari model M-user, pegawai data pegawai dalam bentuk array. Pegawai data pegawai yaitu data pegawai dalam bentuk single row. Mengambil data jenis kelamin dari model M jenis kelamin. Data tersebut dikirim ke view pegawai atau form pengajuan cuti. Jika pengguna tidak login atau bukan pegawai, pengguna akan diarahkan ke halaman login dengan pesan error atau login error. Terus metode yang ketiga itu public function proses cuti. Saya akan menjelaskan dari halaman baris 32, terus baris 32 sampai 53. Nah, berfungsi metode ini digunakan untuk memproses pengajuan cuti yang diajukan oleh pegawai. Penjelasannya, pertama model ini memeriksa apakah pengguna sudah login dan memiliki label user dengan ID user level sampai dengan 1. Jika kondisi terpenuhi, mengambil data dari input post ID user atau ID user yang mengajukan cuti. Alasan yaitu alasan cuti, perihal cuti, ya terus mulai yaitu tanggal mulai cuti, berakhir yaitu tanggal berakhirnya cuti. Membuat ID cuti untuk unik dengan menggabungkan ID user, alasan dan mulai kemudian di hash menggunakan MD5 dan mengambil 5 karakter pertama. ID status cuti di set ke 1 mungkin status menunggu konfirmasi. Memanggil model M cuti untuk menyimpan data cuti ke database menggunakan metode insert data cuti. Jika proses penyimpanan berhasil, set flash data input. Jika gagal set flash data error input. Pengguna diarahkan kembali ke halaman form pengajuan cuti, form cuti atau view pegawai. Jika pengguna tidak login atau bukan pegawai, pengguna akan diarahkan ke halaman login dan pesan error atau login error. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Eh, Lebih dan kurangnya mohon maaf. Materi selanjutnya juga akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Jawa Akmal dengan NIM 2230511092. Saya di sini akan menjelaskan eh, bagian pegawai.php. Jadi pada codingan ini tuh fungsinya itu memastikan bahwa si script ini tidak dapat diakses melalui URL-nya dan juga keamanannya itu untuk mencegah si akses langsung ke file controllernya. Pada bagian si deklarasi kelas yang ini fungsinya itu mendefinisikan kelas pegawai yang merupakan turunan dari si CI controllernya. Nah, si controllernya ini adalah cara kode kode igniternya mengelola si controllernya. Terus pada bagian metodenya itu si terus yang public function yang ini dia itu fungsi metode konstruktornya itu dijalankan setiap kali kelas yang kita ingin pegawai panggil gitu. Nah, untuk penjelasannya itu parent si parent class yang konstruk bentar.
Nah, parent parent ini tuh memanggil konstruktor dari parent kelasnya yaitu CI controllernya. Selanjutnya itu pada di slotnya itu memuat membuat folder M user yang ini untuk mengelola data pegawai. Lalu selanjutnya itu yang di slot yang ini tuh membuat model si jenis kelaminnya untuk mengelola si data jenis kelaminnya. Selanjutnya itu yang view, view super admin. Yang ini, nah, yang ini tuh fungsinya itu yang view ini tuh semuanya sampai si login index ini segini dia itu fungsinya menampilkan si halaman daftar pegawai untuk super admin yang ini super admin untuk login dan juga memiliki lever user yaitu ada 3, jadi 1, 2, 3 super adminnya untuk mengambil si pengecekan sessionnya itu hanya bisa diakses jika si usernya itu sudah login menggunakan yang login login in true ini. Nah, si login in true-nya itu selanjutnya untuk mengambil data yang ini data pegawai, mengambil semua data pegawai dari si M usernya. Selanjutnya untuk jenis kelamin itu ya untuk membuat jenis eh, mengambil semua data jenis kelamin dari modelnya. Selanjutnya untuk view ini tuh untuk mengambil data yang diambil. Terus si redik mana ya? Si redik ininya nah. Jadi jika user tidak memenuhi syarat, ketika tidak memenuhi syaratnya itu ke halaman login dengan pesan error. Nah, jadi jika si apa usernya tidak memenuhi tidak akan diarahkan ke halaman login dengan pesanan error yang ini. Untuk yang view admin itu semuanya itu fungsinya mirip dengan si view super admin, tidak jauh beda. Tetapi ditunjukkan untuk admin, sedangkan ini tuh cuma untuk si user, ini untuk adminnya gitu. Selanjutnya untuk metode tambahan pegawai, yang ini pada bagian si tambahan pegawai ini tuh buat menambahkan data si pegawai baru. Nah, jadi kita tuh perlu memasukkan si nanti tuh ketika menginputnya itu harus memasukkan username, password, email, nama lengkapnya juga, terus jenis kelamin, nomor telepon dan alamat. Nah, ketika jika berhasil ditampilkan pesan infonya itu bisa bisa dilihat yang ini ketika semuanya sudah dimasukkan langsung terdapat view admin. Jadi bisa admin dilihat. Untuk metode yang edit pegawai ini tuh kita bisa mengedit jika username, password atau email atau nama lengkap ID jenis kelamin dan nomor telepon alamat dan ID usernya itu kita bisa menggantinya gitu. Jika ingin diupdate atau ada yang diganti mengedit data pegawainya gitu. Selanjutnya itu untuk menghapus data pegawai jika si pegawainya itu pada codingan ini tuh untuk menghapus si datanya jika si pegawai itu sudah resign atau sudah tidak ada. Nah, untuk yang super admin tambah pegawai fungsinya itu mirip dengan tambah pegawai tetapi ditunjukkan untuk super admin. Jadi buat si adminnya yang
yang bisanya itu diakses oleh si admin. Nah, sama juga seperti yang admin edit, sama seperti sebelumnya yang menambahkan menambahkan pegawai, dia juga bisa mengedit tapi hanya oleh si adminnya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pada bagian register. Pada bagian register ini, eh, si definisi si controllernya itu baris baris yang base yang ini memastikan si file tidak dapat diakses langsung melalui URL sama seperti sebelumnya yang ini. Sama saja. Selanjutnya itu untuk si kelas register yang ini mendeklarasikan kelas register yang merupakan turunan dari si CI controllernya yang ini, sehingga menjadi controller dapat dijalankan kode niter. Nah, pada si constructor yang PHP function, nah yang ini itu tuh adalah metode yang akan dijalankan saat objek registrasi atau register dibuat. Nah, selanjutnya yang function index yang ini, index itu metode default yang dijalankan jika si adminnya tidak dapat melalui metode yang bukan admin, si usernya, jika metode ini atau yang lainnya itu yang diminta ke si admin. Terus di slide yang ini tuh menampilkan si file view register kepada pengguna, yaitu halaman pendaftaran. Pada yang metode proses ini, nah jadi fungsinya itu sama seperti sebelumnya, menangani data yang dikirimkan dari form, terus dari form pendaftaran, selanjutnya mendapatkan yang post yang ini, input post. Itu untuk mendapatkan data post dari si formnya. Selanjutnya yang pada username, email, password juga, itu adalah data yang diterima dari form pendaftaran. Selanjutnya pada ID user. Nah, user level 1 ini adalah default level pengguna diatur sebagai satu yang dimana mungkin menunjukkan pengguna biasa gitu. Lalu pada ID ini, si ID ini tuh untuk pengguna menggunakan fungsi MD5 berdasarkan kombinasi si username, password. Selanjutnya untuk mengecek passwordnya itu pada codingan yang ini. Nah, memeriksa apakah password dapat dikonfirmasi, si passwordnya itu dapat dikonfirmasi gitu pada di password yang sama yang ini. Selanjutnya pemanggilan model yang ini. Nah, memanggil metodenya itu pendaftaran user yang ini, yaitu untuk menampilkan pendaftaran dari si usernya untuk menyimpan data ke pengguna ke database. Data yang dikirimnya itu berupa ID, username, email, password, dan ID super level. Nah, untuk cek hasil pendaftarannya itu pada si hasil false yang ini. Nah, jika gagal si hasilnya itu, maka akan false. Nah, jadi mengatur pesan kesalahan penggunaan set flash data, flash data sementaranya yang akan dihapus setelah si halaman itu dimuat. Sedangkan
Yang ini mengarahkan pesan akses ke set flash datanya, mengarahkan pengguna ke halaman loginnya, flash index, login index. Nah, jika passwordnya gagal pada bagian ini, jika password dan konfirmasi passwordnya tidak cocok, menampilkan si pesan kesalahan menggunakan set flash data dan mengarahkan kembali ke halaman pendaftaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pada bagian setting di sini. Untuk line awal yang ini sama seperti sebelumnya. Untuk memastikan si file hanya dapat diakses melalui kode kode meternya, untuk yang dapat langsung diakses melalui URL. Untuk class settingnya itu yang extend ini sama menangani semua fitur pengaturan dalam aplikasi. Untuk constructor yang ini construct, dia itu untuk mengatur si M usernya, mengatur yang untuk konstruktor yang dijalankan saat kelas apa ya, di setting itu untuk si user dan jenis kelaminnya. Untuk view super admin sama, untuk menampilkan si view super admin slash setting untuk halaman pengaturan si super admin. Untuk public function, untuk view adminnya dulu, untuk view adminnya untuk menampilkan si view admin setting untuk halaman pengatur admin. Nah, untuk metode passwordnya, metode view pegawai, dia itu pegawai ini teh menampilkan halaman pengaturan pegawai data yang dikirim ke view pegawai data. Yang ini tuh data pegawai dalam bentuk array. Untuk yang pegawai ini data pegawai dalam bentuk baris tunggal. Yang lain kedua. Untuk yang jenis kelamin itu data semua jenis kelamin. Udah. View function lengkapi data pada yang bagian ini. Semuanya itu fungsinya memproses si form untuk melengkapi data pegawai. Yang semua ini tuh. Selanjutnya, jika si ininya sukses, diarahkan ke halaman pengaturan pegawai dengan pesan sukses. Nah, jika gagal, diarahkan kembali ke pesan error. Yang ini. Nah, untuk pada bagian setting akun yang ini, yang pada bagian setting akun super admin, fungsinya itu untuk mengupdate akun si super admin, yang dimana si username, password, dan konfirmasi passwordnya jadi dapat diproses, memeriksa keamanan juga, keamanan password, dan juga mengkonfirmasi password. Jika sama, data dapat diperbarui melalui CM user update user pada bagian ini. Nah, jika gagal atau berhasil mengatur flash data untuk pesan feedback dan diarahkan kembali ke si halaman pengaturan si super adminnya. Pada akun admin yang ini, fungsinya itu alur kerja sama seperti si setting akun super admin, sama aja. Nah, untuk pada bagian si metode yang setting akun gawai, yaitu fungsinya sama juga, alur kerja. Jadi si kesimpulan si alur pada setting ini tuh, jika si fungsi view-nya dapat menampilkan halaman pengaturan berdasarkan si level pengguna si super admin dan juga admin pegawai. Untuk fungsi lengkap yang melengkapi data
menangani update data profil si pegawainya. Untuk sisi setting akun, yang setting akun ini yaitu untuk menangani perubahan data akun, username, ID, password, dan juga passwordnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Ekalaya dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 223051182. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah dijelaskan dan telah kami buat dengan kelompok saya. Untuk yang pertama, masuk ke localhost, localhost cuti. Nah, di sini untuk tampilan halaman loginnya, halaman aplikasi yang telah kami buat seperti ini. Lalu di sini ada beberapa fitur untuk masuk sebagai admin dan sebagai pegawai. Untuk yang pertama yaitu masuk sebagai admin. Admin. Di dalam dashboard ini, di mana admin dapat melihat data cuti menunggu konfirmasi, data cuti diterima, data cuti ditolak, dan jumlah pegawai, lalu admin lainnya. Yang mana di sini super admin ini dapat mengatur dan dapat mengubah website aplikasi yang telah kami buat. Masuk yang pertama yaitu untuk halaman admin. Di sini ada fitur untuk menambahkan admin. Ini sebelumnya saya telah menambahkan satu admin, yaitu admin kedua sebagai berikut. Dan di sini saya akan mencoba untuk menambahkan admin baru. Admin baru dengan password admin baru. Admin baru. Lalu kita submit. Nah, tambah admin pun dapat berhasil dan admin yang telah saya tambahkan sebelumnya telah muncul di tabel berikut. Dan di dalam tabel ini ada beberapa fitur, yaitu untuk pertama fitur edit, lalu fitur hapus. Untuk percobaan yang fitur pertama yaitu mencoba fitur edit admin. Nah, di sini kita dapat mengedit sesuai kebutuhan, sesuai nama. Langsung saja kita ubah admin edit. Admin edit. Nah, email di sini bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Langsung saja admin edit @gmail.com, lalu di submit. Nah, data pun sukses dapat diubah. Lanjut untuk fitur yang kedua yang akan dicoba yaitu untuk fitur hapus. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghapus isi tabel admin. Di sini saya akan menghapus tabel admin baru. Nah, menghapus data admin pun dapat dilakukan. Lalu ada beberapa fitur lainnya di dalam aplikasi yang telah kami buat. Yaitu yang kedua untuk di fitur pegawai. Di sini kita dapat melihat beberapa nama-nama pegawai mulai dari username, nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamatnya. Dan di sini juga bisa mencari nama pegawai yang diinginkan.
Contoh saja seperti Kai Gemoy. Nah, dengan otomatis kita mengklikkan kalimat yang ingin kita cari, maka di sini akan menunjukkan ke kalimat yang akan kita cari. Lanjut untuk fitur yang ketiga yaitu untuk fitur cuti. Di sini admin pusat dapat melihat data-data cuti pegawai mulai dari nama lengkap, alasan, tanggal diajukan, mulai, berakhir, perihal cuti, alasan verifikasi, status cuti, cetak surat dan aksi. Yang mana di sini belum menambahkan untuk login sebagai pegawai untuk mengajukan cuti kepada admin. Lalu masuk kita logout dan masuk lagi sebagai pegawai. Kasep pegawai. Nah, di sini untuk dashboard, di dalam dashboard login dengan masuk sebagai pegawai, maka di sini akan menampilkan beberapa tampilan yaitu untuk yang pertama ada data cuti, cuti diterima, cuti ditolak, data data cuti menunggu informasi dan belum ada. Dan untuk di sini apabila kita login sebagai pegawai, maka di sini pegawai hanya bisa melihat tampilan yang telah diinput oleh admin sebelumnya. Di sini untuk tampilannya ada sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu syarat permohonan cuti. Yang mana di sini ada beberapa syarat yang telah kami buat untuk bisa mengajukan cuti di kantor. Sebagai berikut. Lanjut untuk masuk ke fitur selanjutnya yaitu fitur data cuti. Di sini apabila kita login sebagai pegawai, kita juga dapat akan melihat beberapa data pegawai yang cuti di dalam kantor sebagai berikut. Lalu, untuk fitur yang selanjutnya yaitu fitur permohonan cuti, yang mana apabila kita masuk sebagai pegawai, maka kita hanya bisa untuk mengisi formulir permohonan cuti. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan beberapa persyaratan formulirnya. Untuk yang pertama, alasan itu sakit, perihal cuti, mingguan. Mulai cuti yaitu tanggal 27 bulan 1 2025 sampai tanggal 29/01 2025. Nah, setelah kita mengisi beberapa formulir di sini, lalu tinggal submit saja. Nah, setelah berhasil submit, maka otomatis data yang formulir yang sebelumnya kita isi, maka akan masuk ke tabel data cuti. Dan di sini untuk status cutinya, yang mana di sini menunjukkan menunggu konfirmasi. Yang mana untuk agar bisa mengkonfirmasi surat cuti ini, maka kita akan keluar lagi sebagai dan login lagi sebagai admin. Nih. Nah, untuk update-nya setelah kita menambahkan dan mengisi formulir tadi, maka di sini akan tabel di sini akan berubah sesuai dengan banyaknya karyawan yang mengajukan cuti. Di sini ada data cuti 1, data cuti menunggu konfirmasi 1. Nah, di sini setelah kita melihat tabel data cuti, di sini ada fitur yang mana kita akan memberikan izin cuti kepada pegawai tersebut. Di sini ada fitur kami membuat fitur
untuk admin itu sendiri dan memberikan alasan kenapa admin itu memberikan izin cuti kepada pegawai tersebut. Di sini alasannya kita buat saja seperti agar cepat sembuh dan dapat bekerja kembali. Langsung saja klik ya. Nah, otomatis data yang sebelumnya tadi menunggu menunggu perizinan, maka di tabel ini akan berubah status cutinya sebagai izin cuti diterima. Dan di mana kami juga dapat dapat juga mencetak izin surat izin cuti. Yang mana jika ingin mencetak izin surat cuti, kita harus login dulu sebagai pegawai. Pegawai kaset set pegawai. Pegawai. Nah, di mana di sini tabel dashboard yang sebelumnya belum diupdate dan setelah admin menyetujui izin cuti tadi, di mana di sini akan muncul beberapa data cuti diterima dan data cuti ditolak nol karena si admin tadi tidak ada menolak izin cuti dari karyawan. Data cuti menunggu konfirmasi dan sisa cuti. Dan yang mana apabila ingin mencetak surat izin cuti tadi, masuk ke menu data cuti, tinggal cetak surat cuti, maka kita akan masuk ke tampilan surat tersebut. Nah, yang mana di sini di dalam surat izin permohonan cuti itu ada ada beberapa tulisan, ada beberapa nama nama karyawan yang izin, nomor induk NIP, pangkat golongan, jabatan, dan tanda tangan, hormat saya. Maka seperti ini surat izin cuti apabila karyawan ingin mencetak surat cuti tersebut. Lanjut untuk mencoba fitur selanjutnya yaitu kita masuk ke super admin lagi ke admin pusatnya. Nah, di sini apabila kita ingin melihat data cuti ditolak, maka kita harus login terlebih dahulu sebagai pegawai, lalu set pegawai, pegawai. Di sini kita bisa membuat permohonan izin cuti tersebut. Di sini agar si admin tadi tidak memberikan persetujuan, maka di sini kita dapat dengan contoh sebagai membuat dengan alasan yang tidak ada di kriteria permohonan izin cuti tadinya. Di sini kita membuat alasan dengan alasan males perihal cuti, alas untuk tanggalnya tanggal 27 bulan 1 2025. 29/01/2025. Langsung saja kita submit. Nah, di sini di tabel dashboard yang tadinya hanya data cuti hanya satu, di sini akan bertambah bila kita menambahkan permohonan cuti karyawan lainnya. Di sini ada fitur data cuti menunggu konfirmasi. Nah, untuk mengkonfirmasi izin cuti tersebut, kita harus login lagi sebagai
admin rusak. Nah, di sini ada di dalam tabel dashboard ada data cuti menunggu konfirmasi, langsung saja klik more info. Lalu untuk menolaknya kita dapat menceklis saja di sini dan dengan membuat menolak izin cuti karyawan tersebut dengan alasan tidak memenuhi kriteria persyaratan izin cuti. Lalu klik ya. Nah, status cuti berhasil diubah. Di mana apabila admin tersebut menolak izin cuti karyawan tersebut, di sini status cutinya maka akan berubah sebagai izin cuti ditolak dan tidak dapat mencetak surat perizinan permohonan cuti. Lalu dashboard di dalam dashboard tersebut, maka yang tadinya data cuti ditolak 0, maka di sini akan update menjadi 1. Dan tabel dashboard di sini akan bertambah seiringan dengan pegawai pegawai menambahkan permohonan cuti dan si admin menolak atau memberi izin kepada karyawan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kurangnya, maka mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.